yang Muhammadiyah membolehkan sholat id di lapangan atau menyerukan sholat id di lapangan 1925. Ini juga terjadi karena menyalahi tradisi mayoritas masyarakat muslim di Indonesia yang notabene bermadhab Syafi'i. Artinya tadi berbeda dengan organisasi yang lain. Misalnya kalau Al-Irsyad itu di antara misinya adalah menyebarkan ide Islam yang reformis. Kemudian misalnya Persis itu lahir sebagai organisasi yang memberantas EBCS, kemudian tambah D, yaitu takhayul, bid'ah, khurafat, syirik, dan bid'ah. Kemudian NU 1925 juga lahir sebagai organisasi yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian bermadhab Syafi'i. Ini kan artinya orientasinya itu jelas. Tapi ketika kita bicara Muhammadiyah sejak awal, maka orientasi keagamaan Muhammadiyah itu hanya bersifat umum. Artinya mewujudkan umat Islam atau mewujudkan umat Islam yang sebenar-benarnya. Ini kan umum, kan tidak spesifik. Maksudnya secara dokumen kita yang tertulis. Tapi tadi tajdid ini sudah dirumuskan di dalam Muhammadiyah 1989. Sehingga ketika kita bicara tentang Muhammadiyah sekarang ini, yaitu bahwasanya orientasi keagamaannya adalah tajdid, ada pembaruan. Dan karena Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid, oleh sebab itu dalam memahami Al-Quran, yaitu langsung pada sumber aslinya, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah, yaitu ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah, back to the Quran and Sunnah. Dan kemudian bidang objek atau kajian yang dilakukan oleh Muhammadiyah tentu 4 hal ini. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, kemudian yang keempat muamalat duniawiyah. Akidah ini artinya Muhammadiyah ingin merealisasikan akidah sahihah, akidah yang benar, yang terhindar dari penyakit akidah, yaitu yang diistilahkan dengan TBCS. Misalnya tahun 1929 Muhammadiyah juga sudah merumuskan tentang Kitabul Iman, kitab yang berbicara tentang rumusan teologi Muhammadiyah, yang di situ Muhammadiyah menyebut bahwasanya teologinya itu juga disebut sebagai usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang. Dan kemudian yang kedua akhlak. Nah, Muhammadiyah ingin terrealisasikan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Sehingga di HPD kita juga sudah berbicara tentang akhlak. Misalnya tahun 2020 di Monas Tarjih di Gresik, Monas Tarjih 31 juga sudah dirumuskan risalah akhlak amali. Nanti ke depan akan dirumuskan risalah akhlak filosofi. Kemudian yang ketiga yaitu ibadah. Artinya ketika Muhammadiyah bicara tentang ibadah, maka ibadah ini harus merujuk pada Quran dan Sunnah. Karena ketika kita bicara ibadah, tajdid yang dilakukan Muhammadiyah adalah purifikasi, yaitu mengembalikan ajaran atau praktik ibadah itu sesuai yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad tanpa ada tambahan atau yang diistilahkan dengan bid'ah. Kemudian yang keempat muamalah duniawiyah. Kalau bicara tentang muamalah duniawiyah, maka tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah dinamisasi. Artinya berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Dan karena orientasi keagamaan Muhammadiyah itu tadi orientasinya adalah tajdid, maka dalam pandangan Muhammadiyah yang namanya pintu ijtihad itu yang masih terbatas. Beda dengan misalnya di abad pertengahan, banyak ulama yang sudah mendeklarasikan bahwasanya pintu ijtihad itu tertutup. Dan sehingga dalam abad pertengahan itu
yang dikaji sudah pada kitab-kitab fikih. Artinya jarang ulama itu yang melakukan kajian terhadap agama Islam ini langsung kepada sumber aslinya, itu Al-Quran dan Sunnah atau dan hadis. Artinya kajian keagamaan itu hanya dikonsentrasikan bagaimana untuk mengomentari atau memberikan syarat dan juga memberikan khasiat terhadap kitab-kitab klasik, tetapi tidak berani untuk melakukan ijtihad yang mana hasil ijtihadnya itu langsung bersumber pada Quran dan Sunnah. Sehingga di abad pertengahan muncul pemahaman bahwasanya pintu ijtihad itu sudah tertutup, karena dianggap tidak ada seorang pun di masa itu yang qualified sebagaimana a'immatul madzhab, imam-imam mazhab itu. Sehingga semua hukum itu ya dirujuk atau dikembalikan kepada hasil ijtihad yang sudah terkodifikasikan di dalam kitab-kitab klasik atau kitab-kitab turos. Tapi sebagian ulama, misalnya ternyata Jalaluddin As-Suyuti, karena Jalaluddin As-Suyuti itu ada tafsir yang terkenal di masyarakat, tafsir Jalalain. Jalalain itu kan dua jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti ini muridnya Jalaluddin Al-Mahalli, yang mana dalam pandangan Jalaluddin As-Suyuti meskipun mazhabnya Syafi'i, ternyata juga ijtihad itu dianggap tetap ada kontinuitas sampai akhir zaman. Artinya Jalaluddin As-Suyuti juga menolak pandangan bahwasanya pintu ijtihad itu tertutup. Ya, alasannya apa? Karena ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yab'athu ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddid amra diniha. Sesungguhnya Allah akan mengutus di setiap 100 tahun orang yang akan melakukan tasdik dalam masalah agama. Dan sehingga dalam satu abad itu pasti muncul seorang mujtahid atau mujaddid. Artinya orang yang mengembalikan pada ajaran-ajaran Islam ini pada sumber aslinya. Dan sehingga ketika Muhammadiyah misalnya usianya 100 tahun, terus menampilkan Islam yang pandangan-pandangan Islam yang tajdidi, yang progresif, yang nampak di situ bentuk tajdid di dalam Muhammadiyah. Sesuai dengan hadis tadi, bahwasanya hadis itu man yujaddid amra diniha itu bisa berupa seorang individu atau juga bentuk atau berupa organisasi. Dan sehingga dalam pandangan Muhammadiyah setiap muslim itu dianjurkan untuk melakukan ijtihad di dalam memahami agama Islam itu yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang menjadi masalah, bagaimana kalau dia tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukan ijtihad atau kembali pada Quran dan Sunnah berdasarkan keilmuannya. Nah, kalau tidak mampu, maka yang harus dilakukan adalah ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti dalil, meskipun tidak bisa melakukan istinbat hukum secara langsung. Misalnya ketika kita baca HPT kita, kenapa kok setiap putusan itu dicantumkan dalilnya, baik dari Quran dan Sunnah? Padahal tidak semua warga Muhammadiyah ketika membaca dalilnya dari Quran dan Sunnah itu bisa memahami. Kan tidak loh. Misalnya yang mudah saja, bagaimana hukum sholat, bagaimana hukum seseorang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah? Jenengan pandangannya apa? Sah atau tidak? Tidak. Dalilnya apa? Mungkin jenengan baca hadits apa la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca
Al-Fatihah. Tapi kan tidak semua kita berpikiran la sholata ini tidak, la ini kan la nafiyah, la yang menegasikan sesuatu. Artinya yang dinegasikan itu validitas sholatnya atau kesempurnaan sholat. Kan tidak semua orang bisa memahami. Kalau la sholata itu apa? Nafiyus sihah, menegasikan validitas sholat. Berarti kalau sholat tanpa membaca Al-Fatihah ya tidak semua la itu apa? Nafiyus sihah, tapi juga nafiyul kamal, menegasikan apa? Kesempurnaan. Misalnya ada hadis la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Jadi kan pahami ini menegasikan apa? Validitas sholat atau kesempurnaan sholat? Kesempurnaan. Nanti kalau jangan pahami validitas sholat ya sah dibentongi wong. Apalagi yang rumahnya dekat masjid. Artinya sholatnya nggak bakal sah. Artinya la sholat dari jaril masjid tadi nafyu al-kamal, menegasikan kesempurnaan. Tapi kalau la sholat di malamnya kurang Fatihatul kitab itu apa? Nafyu sihah, menegasikan validitas. Dan itu kan butuh ilmu tersendiri. Artinya tidak semua dari kita ketika membaca hadis itu atau membaca dalil baik Quran dan Sunnah itu bisa melakukan apa? Istinbat. Ya, artinya dengan mengetahui putusan atau fatwa dengan dalilnya, meskipun kita tidak tahu bagaimana melakukan istinbat, itu yang disebut apa? Istinbat. Meskipun kalau praktiknya, apakah semua warga Muhammadiyah sudah istinbat? Ya tentu belum. Karena masih ada berpahaman pokoknya aku jeli kaji, tapi tidak pernah dikaji apa argumentasinya atau dalilnya. Itu kan masih level apa? Taklid ya, itu. Oke. Tapi sikap minimal yang harus ditempuh oleh warga Muhammadiyah adalah ittiba. Kemudian berikutnya, karena Muhammadiyah ini orientasi keagamaannya adalah tasdid, maka konsekuensinya Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Artinya semua pemahaman agama yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah itu harus merujuk pada Quran dan Sunnah. Sehingga tidak boleh dalam pandangan Muhammadiyah melakukan taklid buta terhadap salah satu dari mazhab. Sehingga Muhammadiyah tidak mengikuti atau tidak berafiliasi kepada rumusan-rumusan mazhab atau pendapat-pendapat mazhab yang sudah terkodifikasikan dalam kitab kuning ini tidak penting untuk dikaji. Maka menjadi penting karena tidak mungkin ada fakultas syariah yang langsung fakultas syariah kembali pada Quran dan Sunnah tanpa merujuk pada kitab mazhab. Itu tidak mungkin. Dalam artian pokoknya fikirnya yang langsung Quran dan Sunnah atau kitab-kitab hadis, tapi tanpa ada kajian fikih yang merujuk pada mazhab. Itu tidak mungkin. Artinya kitab-kitab mazhab ini, pandangan-pandangan mazhab ini penting untuk dijadikan apa? Kajian dan juga pertimbangan dalam menggali hukum dari Quran dan Sunnah. Tetapi dalam pandangan Muhammadiyah, semua permasalahan agama itu harus dirujuk pada Quran dan Sunnah, sehingga tidak cukup misalnya misalnya di HPT misalnya ini qala Nawawi berkata Imam Nawawi, misalnya qala Asy-Syafi'i berkata Imam Syafi'i, itu tidak bisa dijadikan apa? Landasan hukum dalam Muhammadiyah. Kenapa kok tidak? Karena yang disebut dalil itu ya Quran dan Sunnah, bukan qaulun minal aqwal, bukan pendapat dari pendapat ulama. Sehingga di HPT kita itu tidak jarang dimunculkan misalnya qala An-Nawawi,
atau misalnya kola apa kitab apalah. Beda dengan misalnya Bahsul Masail, karena Bahsul Masail itu ada buku namanya Ahkamul Fuqaha, itu kumpulan putusan-putusan Bahsul Masail dari 1926 yang terbaru itu sampai 2015. Artinya dari sekian putusan Bahsul Masail itu yang terupdate sampai 2015. Kalau kita baca itu jarang ditemukan dalil Quran dan Sunnahnya. Artinya yang disebut dalil itu adalah ibarat atau redaksi dari kitab kuning. Kenapa kok demikian? Karena dalam pemahaman keagamaan mereka bahwasanya karena NU itu berafiliasi kepada mazhab tertentu, artinya apa? Artinya dalam masalah yang ditemukan jawabannya di kitab-kitab kuning, artinya yang merujuk pada kitab, sehingga yang dijadikan dalil itu apa? Redaksi atau ibarat kitab kuning. Tapi berbeda dengan Muhammadiyah. Sehingga di dalam pandangan HPT kita, pendapat ulama itu penting, tapi tidak bisa dijadikan apa? Acuan atau sebagai dalil, hanya menguatkan Quran dan Sunnah. Artinya ketika HPT kita atau fatwa kita menyebut pendapat ulama, itu hanya menguatkan kesimpulan majelis takjir yang didasarkan pada Quran dan Sunnah. Sehingga dalam takjir yang didiskusikan itu dalilnya, bukan statement atau pendapat ulamanya. Yaitu perbedaan antara takjir dengan Bahsul Masail. Sehingga tadi fikih yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah itu adalah fikih sunnah atau fikih dalil. Artinya dalam memutuskan dan memberikan jawaban terhadap isu-isu keagamaan ini yang langsung apa? Dirujuk pada dalilnya, yaitu Quran dan Sunnah. Karena Muhammadiyah tidak menggunakan pendekatan fikih madhabi. Kalau pendekatan fikih madhabi sebagaimana yang tadi dikembangkan oleh misalnya NU tadi, bahwasanya apa? Permasalahan agama itu dicarikan apa? Teks atau ibaratnya dari kitab-kitab apa? Kuning. Sehingga kalau fikih madhabi itu pasti orientasinya apa? Qaulun minal aqwal, pendapat dari apa? Pendapat apa? Ulama. Dan sehingga tajdid di Muhammadiyah ini sudah saya sering sampaikan ya, itu dua, yaitu tajdid salafi dan tajdid apa? Khalafi. Kalau salafi itu artinya merujuk pada pemahaman Islam yang orisinil, otentik, kemudian juga pada masa atau era klasik, yaitu era apa? Sahabat dan tabi'in. Nah ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah, sehingga tajdidnya sifatnya apa? Purifikasi. Tapi tajdid di Muhammadiyah tidak hanya sifatnya purifikasi, tapi juga apa? Dinamisasi. Lima masalah itu kan ketika Muhammadiyah bicara tentang agama, sumber agama itu langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Ma'wadin itu kan ma'anzalallahu fil Quran wa maja'at bihi as-sunnatu as-safihah. Ini taksir apa salafi, yaitu purifikasi. Tapi ketika bicara mahiyah dunia, apa itu dunia? Sebagaimana dalam hadis Nabi, apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum atau bi umuri dunia. Maka taksir bilang apa? Dia umur allati lam yub'ats li ajliha anbiya, adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas para nabi. Sehingga tajdid dalam muamalah duniawiyah itu sifatnya dinamisasi, karena nabi tidak intervensi dalam masalah ini. Semuanya diserahkan pada kita. Artinya harus ada kreasi dan inovasi. Nah, bagaimana Muhammadiyah memahami tajdid ini?
Itu bisa dilihat di dalam putusan mahwal kias. Apa itu kias? Maka Muhammadiyah menjelaskan sumber agama itu Quran dan Sunnah. Kemudian bagaimana memahami Quran dan Sunnah itu digunakan dua metode. Yang pertama istinbat, yang kedua apa? Ijtihad. Artinya kalau istinbat itu dalilnya sudah jelas, yaitu sudah ada teks baik dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau ijtihad lebih umum atau lebih luas, dalam artian tidak semua permasalahan yang ditemukan teksnya itu sudah ada. Artinya kalau ijtihad itu untuk menyimpulkan permasalahan yang sudah ada teksnya maupun belum. Tapi kalau istinbat itu kan hanya menyimpulkan hukum yang sudah ada teksnya. Sehingga di Bahsul Masail itu tidak menggunakan istilah ijtihad, tapi apa? Istinbat. Kenapa kok istinbat? Karena dalam pandangan mereka kita itu tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan ijtihad, sehingga yang digunakan istinbat. Tapi kalau Muhammadiyah ya dua-duanya apa? Dipakai, baik istinbat maupun ijtihad. Hanya saja ijtihad ini sifatnya kolektif. Artinya ada lembaga fatwa atau institusi fatwa yang dianggap otoritatif, yang mana ijtihadnya itu sifatnya kolektif, bukan apa? Individu atau personal. Artinya ijtihad jama'i bukan ijtihad apa? Fardhi. Nah, kemudian metodologinya apa? Kalau kita baca tadi kan menggunakan ijtihad dan istinbat, metodologinya bisa berkembang atau tidak? Ternyata di situ Muhammadiyah mengatakan kama jara alaihi al-amalu inna salafi wal khalaf. Artinya metodologi ijtihad di Muhammadiyah itu berkembang baik menggunakan metode klasik maupun metode kontemporer. Klasiknya artinya usul fikih di dalam manhaj tarjih itu, atau ketika kita baca manhaj tarjih itu ya usul fikihnya ya sama dengan usul fikih yang dikembangkan oleh ulama-ulama abad pertengahan. Tetapi bukan berarti metode kita tidak bisa berkembang. Misalnya ada Bayani, Irfani dan Burhani. Itu dianggap metode yang baru. Meskipun ya sebenarnya bisa ditemukan ya di pandangan-pandangan ulama klasik, tetapi belum sedetail atau belum tersistematisasi sebagaimana kajian yang dimunculkan misalnya Abid Al-Jahir dengan mengangkat 3 pendekatan, yaitu Bayani, Burhani dan Irfani. Artinya ini kan berkembang dan juga menggunakan pendekatan ilmu sosiologi. Ketika Muhammadiyah menggunakan pendekatan yang Burhani, berarti dalam mengamati dan mengkaji sesuatu tidak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual, artinya memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial atau social sciences. Nah, sehingga ketika kita tadi bicara bahwasanya tajdid itu orientasi keagamaan Muhammadiyah, sebenarnya tajdid di Muhammadiyah itu juga ada tantangannya, baik tantangan internal dan juga dai dan mubalik. Kita belum banyak melakukan sosialisasi tentang apa putusan dan fatwa tadi. Contoh sederhana, kita beriman kita itu sudah 1929 dan kita bersolat. Nanti kalau jenengan tanyakan warga Muhammadiyah hampir semuanya tidak bisa jawab. Saya sering guyonan ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita pertama dalam HPT jilid 1 apa? Itu saya di banyak cabang itu juga tidak bisa menjawab. Padahal jawabannya sederhana, itu Kitabul Iman. Kitabul Iman itu sudah 1929. Misalnya kita tuntunan sholat, itu kan kita sudah punya 2 putusan. Kitab Sholat 1929 dan tuntunan sholat 5 waktu tahun 2005. Artinya referensi tentang kefiah sholat, tata cara sholat di Muhammadiyah itu sudah
lengkap. Tapi fakta di lapangan ini masih jarang dijadikan referensi. Yang populer kalau tahun 1980-an itu pengajaran sholat apa? Ahsan. Sekarang sifat sholat Nabi Syekh Albani. Bukan berarti kita ini tidak penting. Tapi kan sebagai warga Muhammadiyah paling tidak ya disinkronkan atau didiskusikan. Kita punya HPT, kita punya kitab ini tetap kita baca, tetapi tadi harus didiskusikan dan didialogkan dengan putusan kita. Tapi yang lebih terjadi ketika di Masjid Muhammadiyah bicara tentang kaifiyatus sholat, langsung dalam sifat sholat Syekh Nasruddin Albani. Kadang pendapatnya kontradiksi dengan HPT atau tadi. Misalnya dulu pengajaran Jawa ini contoh sederhana dalam sholat Id. Secara umum di masyarakat atau di warga Muhammadiyah yang dalam takbir Jawa itu ya tidak mengangkat tangan, ini dianggap Muhammadiyah yang asli. Padahal tidak pernah Muhammadiyah itu memutuskan atau memfatwakan bahwasanya takbir Jawaid itu tidak mengangkat tangan. Yang ada fatwa meskipun bukan putusan bahwasanya takbir Jawaid itu mengangkat tangan. Jangan coba aja amati dan tanyakan nanti pelaksanaan sholat Id kemarin itu pasti diranting atau mungkin cabang Muhammadiyah yang beranggapan yang Muhammadiyah asli itu ya takbir Jawaid yang tidak mengangkat tangan. Artinya ini kan belum ada sosialisasi. Kemudian yang kedua perbedaan penafsiran. Ya misalnya tadi takbir Jawaid dulu tahun 1973 itu ada perbedaan penafsiran antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih Pusat. Kalau Majelis Tarjih Jawa Barat karena rumusan agama kita bilang as-sunnah shahihah, sedangkan hadis-hadis yang berbicara tentang takbir Jawaid 7 dan 5 itu tidak ada yang sahih, berarti tidak boleh dijadikan apa? Hujah. Sehingga pelaksanaan sholat itu kayak rasa sholat duha. Kemudian kesalahan pembacaan ini juga tantangan tafsir secara internal di dalam Muhammadiyah. Artinya kesalahan pembacaan itu biasanya karena tidak update, artinya bukunya belum lengkap. Artinya kalau kita di Muhammadiyah HPT sudah punya jilid 1 dan 3, fatwa sudah ada 8 jilid. 8 jilid itu harus masih update juga. Dalam artian masih banyak fatwa yang sudah difatwakan di SM tapi belum dipublikasi. Artinya masih kurang kita memiliki berapa tadi, masih belum update. Tapi itu minimal yang harus diikuti. Nah sehingga ini nyata ini di salah satu cabang. Ketika kontradiksi, contohnya antara hisab dan ruqyah, itu mana yang diprioritaskan? Ada warga Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah yang bilang ketika kontradiksi antara hisab dan ruqyah, maka yang dipakai adalah ruqyah. Kenapa? Merujuk pada ini mas'alatul hisab wa ruqyah di kitab beberapa masalah. Dulu Muhammadiyah berpandangan bahwasanya ketika kontradiksi antara hisab dan ruqyah itu dimenangkan apa? Enggak dimenangkan ruqyah dulu. Ini 1932. Ini putusan 1932. Tapi kan putusan Muhammadiyah itu kan berkembang. Ketika orang Muhammadiyah tidak update, ya kesimpulannya salah. Karena dalam HPT jilid 3 kita sudah berpandangan al-aslu fi itsbati asy-syahri ayyakuna bil hisab. Hukum asalnya dalam penetapan awal bulan itu ya dengan hisab. Artinya Muhammadiyah sudah tidak pakai ruqyah. Tidak pernah Muhammadiyah membuat tim ruqyah untuk menentukan apa? Awal bulan baru.
Artinya ini kan tidak update, sehingga tadi kesalahan pembacaan. Kemudian yang ketiga, mengabaikan dan menolak. Ya, mengabaikan itu dianggap putusan dan fatwa kita nggak penting. Atau yang kedua, hasil dan putusannya itu kurang otoritatif. Artinya lebih mementingkan fatwa-fatwa yang berasal dari misalnya perorangan atau ulama Timur Tengah yang dianggap lebih atau ada kesan majelis takjih itu sudah liberal. Sehingga ini kalau sudah liberal nggak usah dipakai. Ini juga tantangan internal kita. Dan kemudian tantangan eksternal yaitu ideologi Islam transnasionalis. Ideologi Islam yang muncul dari dari luar Indonesia. Apakah Islam tidak transnasional juga? Iya, karena berasal dari Arab, kemudian masuk di negara kita. Tapi maksudnya Islam ini kan perjalanannya panjang, melalui alkulturasi dan sebagainya, sehingga menjadi bagian dari identitas dan budaya kita. Meskipun ya Islam itu belum ada dalam sejarah Nusantara, karena keyakinannya awalnya ya animisme, dinamisme. Tapi Hindu-Buddha kan juga nasional. Dari mana itu? Dari India. Yang asli nasional itu ya animisme, dinamisme. Justru ini yang minoritas karena gitu. Dan kemudian Muhammadiyah juga apakah tidak transnasional? Nah, itu bisa kita lihat ketika Muhammadiyah, Bayi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, kan ada faktor internal dan eksternal. Internal itu Bayi Ahmad Dahlan terpengaruh terhadap gerakan-gerakan yang ada di Indonesia, Budi Utomo dan Syarikat Islam dan sebagainya kan. Dan kemudian yang faktor internal atau eksternal itu juga keterpengaruhan Bayi Ahmad Dahlan terhadap gerakan pembaruan yang ada di Timur Tengah, mulai dari Muhammad bin Abdul Wahab. Itu juga menginspirasi Bayi Ahmad Dahlan. Kemudian Muhammad Abduh, Rasid Ridho dan sebagainya, ini kan juga mempengaruhi pemikiran